Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumatera Barat yang ke-75, penting bagi pemerintah untuk memberikan anugerah atau penghargaan terhadap pejuang-pejuang kebudayaan yang hasil kerja beliau sangat memberikan dampak positif terhadap peradaban Sumatera Barat. Cupak Jogantang Bataraju, Aka Jubudi Batalian, Panopan Adai Jo Limbagu, Bapasan Ano Kasapu, Sungguhlah Sanang di Kadayan, Tunggu di Lurah Kanaju. Kita wajib mengenang dan menghargai jasa-jasa tokoh masyarakat dalam mengekspresikan keahlian dan kemampuan mereka berkarya, mengajarkan, melestarikan, serta memotivasi generasi muda untuk belajar dan memahami hakikat kebudayaan Sumatera Barat, yaitu alam tak kambang jadi dulu. Banyak hal tentang kebudayaan yang akan dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan masyarakat Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supardi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebuah kebanggaan bagi kami dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumatera Barat yang ke-75. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan anugerah kebudayaan kepada tokoh-tokoh budaya kita yang telah berjuang dalam menanamkan nilai-nilai budaya terhadap generasi penerus Sumatera Barat. Tentunya ini merupakan harapan kami terhadap tokoh-tokoh kebudayaan. Bagaimana selalu ke bukit sama mendaki, kalurah sama menurun. Menurut Alua Jepatui, peradaban akan baik apabila masyarakat akan selalu berperilaku sesuai dengan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Hari Jadi Sumatera Barat yang ke-75, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan anugerah kebudayaan untuk maestro, pelaku, serta komunitas seni dan budaya se-Sumatera Barat dalam 4 kategori. Kategori pencipta, pelopor dan pembaru. Kategori pelestari. Kategori komunitas. Dan kategori maestro seni. Anugerah kebudayaan adalah anugerah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu, kelompok, dan atau lembaga yang melestarikan serta memajukan bidang adat dan tradisi, kesusastraan, cagar budaya, kesenian, permuseuman, perfilman, sejarah, kuliner, dan lain-lain. Kita masuk kepada hasil pengumuman penerima anugerah kebudayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Kategori pembaru, pencipta, dan pelopor diberikan kepada almarhum Syahrul Tarun Yusuf. Lahir di Nagari Balingka, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 12 Maret 1942. Almarhum memiliki lebih dari 300 judul lagu yang tercipta. Lagu-lagu ciptaannya tidak hanya dinikmati oleh warga Sumatera Barat, tetapi juga digemari oleh negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Dan karya almarhum adalah bentuk peninggalan budaya Minang modern.
Beberapa lagu terkenal di antara ratusan lagu yang diciptakan oleh almarhum Syahrul Tarun Yusuf, di antaranya Ampun Mande, Bapisa Bukan Yo Bacarai, Batu Taga, Bika Simariana, Bugih Lamo, Gasyang Tangkura, Hujan, Karam di Lawi Cinto, Kasiah Tak Sampai, Minang Maimbau, serta karya lainnya. Kategori pembaru, pencipta dan pelopor diberikan kepada Jamaluddin Umar. Lahir di Padang pada tanggal 5 Juli 1941. Beliau mendirikan sebuah sanggar seni Minangkabau yang bernama Palito Nyalo, terfokus pada pelatihan randai dan silat paut. Sampai saat ini, sanggar seni Palito Nyalo masih tetap eksis dalam mendunia dengan penampilan seni tradisi Minangkabau. Karya yang dihasilkan di antaranya buku yang berjudul Naskah Randai Pilihan, serta sebagai pelopor Pau Bagalanggang, dan karya lainnya. Kategori pembaru, pencipta dan pelopor diberikan kepada almarhum Pirin Asmara. Lahir di Suranti pada tanggal 19 Agustus 1951. Almarhum mulai belajar seni biola pada umur 10 tahun. Semasa hidupnya, sudah banyak daerah-daerah yang almarhum kunjungi, seperti Inggris, Amerika, Belanda, Malaysia, dan umumnya Indonesia. Karya yang dihasilkan di antaranya Kaba Sutan Palembang, Kaba Sabainan Alwi, Kaba Paruntuangan, Pajalanan dan Pacarayan, Kaba Merantau ke Malaysia, Sikumbang Data, Sikumbang Lagan Ayi Aji, Sikumbang Ayat Tajun, Tabang Sabala, Rato Sikambang Raun Sabali, dan karya lainnya. Kategori pembaru, pencipta dan pelopor diberikan kepada almarhumah Gusmiati Suit, seorang tokoh budaya nasional dan internasional, kelahiran kota Batu Sangkar. Mendirikan sebuah komunitas budaya, khususnya seni pertunjukan baca dan tari, yang diberi nama Gumarang Sakti. Di tahun 1994, almarhumah menjadi satu-satunya dari Asia yang tampil dalam forum peringatan 100 tahun tari modern di Jerman dan tampil bersama dengan pertunjukan karya-karya tokoh tari dunia lainnya. Karya almarhumah di antaranya Cawang Dilangi, Layang-Layang, Minang Maimbau, Garak Sapayuang, Api Dalam Sekam, Asa di Ujung Tanduk, Pekan Penata Tari Muda, Indonesian America Festival, Art Summit Indonesia, Jakarta International Festival, serta karya lainnya. Kategori pembaru, pencipta dan pelopor diberikan kepada
Almarhum Khairul Harun. Lahir di Kayu Tanam, Padang Pariaman pada tanggal 17 Agustus 1940. Almarhum adalah seorang sastrawan, budayawan, dan wartawan Indonesia. Karya-karya yang dihasilkan diantaranya Matajo, Monumen Safari, Warisan, Sang Gubernur, Cindua Mato, Sultan Pangaduan, Ganda Hilang, 20 Sastrawan Bicara, Bantajo, Basoka, dan karya lainnya. Kategori pembaru, pencipta, dan pelopor diberikan kepada Almarhum Iben Zani Usman. Lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 April 1937. Almarhum dikenang lewat lagu-lagu ciptaannya, meliputi lagu Seriosa Indonesia, lagu Minang, dan Mars. Karya yang dihasilkan diantaranya Lambang Daerah Sumatera Barat Tua Sakato, Lambang Kota Padang, Pencipta Lagu Lintua, Relief dan Patung Malin Kundang, Mars Padang Kota Tercinta, Mars Universitas Andalas, Taman Seruni, Baiduri Permata, Pahlawan Revolusi, Bisikan Sukma Satria, dan karya lainnya. Kategori pembaru, pencipta, dan pelopor diberikan kepada Almarhum Syahrial Arifin. Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 31 Agustus 1949. Almarhum menulis kritik seni, terutama musik dan film sejak tahun 1968. Almarhum mengadakan penulisan kreatif berupa puisi, prosa, naskah drama radio dan teater, serta skenario film. Almarhum ikut menjadi pemain film, di antaranya Bulu-Bulu Cendrawasih, November 1828, Gerhana Terpanjang, Siti Nurbaya, Sengsara Membawa Nikmat, Selembut Wajah Anggun, Masih Ada Kapal ke Padang, film Jakarta Maghrib, serta karya lainnya. Kategori pelestari diberikan kepada Putih Reno Raudatul Janah Talib. Lahir di Pagaruyung, Tanah Datar pada tanggal 31 Agustus 1947. Beliau seorang sastrawati, budayawati, dan akademisi asal Indonesia, serta ahli waris Kerajaan Pagaruyung. Puisi-puisi yang dipublikasikan diantaranya Biang Lala, Dua Warna, Terlupa dari Mimpi, Sunting, Antologi Laut Biru Langit Biru, Tonggak Tiga, dan Ungu, serta karya lainnya. Kategori pelestari diberikan kepada Fadlan Ma'alif. Lahir di Talu pada tanggal 5 Juli 1942. Beliau sebagai pucuk adat atau Raja Kabuntaran Talu Pasaman Barat
dengan Gala Pusako, Tuanku Bosa ke-14. Karya-karya yang dihasilkan diantaranya Tuanku Bosa 13, Raja Kabuntaran Talu, Pemimpin Produksi Buku Direktori Minangkabau, Hubungan Kerajaan Pagaruyung dengan Kerajaan di Sulawesi Selatan, Kerajaan Kabuntaran Talu, serta karya lainnya. Kategori pelestari diberikan kepada Musra Dahrizal. Lahir di Padang Panjang pada tanggal 18 Agustus 1950. Beliau sebagai budayawan Minangkabau dan masih eksis di berbagai kegiatan kebudayaan Minangkabau. Karya-karya yang dihasilkan diantaranya buku Tigo Carito Randai, buku 5000 Pantun 2 Bahasa, buku Cerita Randai, serta karya lainnya. Kategori pelestari diberikan kepada Mas'ud Abidin. Lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 11 Agustus 1935. Beliau adalah seorang ulama dan penulis Indonesia, serta pernah menjabat sebagai seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sumatera Barat bidang dakwah. Karya-karya yang dihasilkan diantaranya Islam dalam Pelukan Muhtadin Mentawai, Problematika dakwah hari ini dan esok, Silabu Surau, Surau Kito, Ensiklopedi Minangkabau, Dakwah Awal Abad, Adat Josyara di Minangkabau, serta karya lainnya. Kategori komunitas diberikan kepada Nan Jombang. Didirikan oleh Eri Mevri pada tanggal 1 November 1983. Beliau sekaligus koreografer dan pimpinan Nan Jombang Dance Company. Dengan mengekspresikan diri dengan meyakini potensi dalam diri serta potensi budaya dan tradisi, sile, randai, dan tari piring, serta tetap berpijak pada karakter tradisi, ruh dan spirit. Komunitas ini konsisten mengadakan festival dengan nama Nan Jombang tanggal 3. Festival ini diselenggarakan pada tanggal 3 setiap bulannya dengan menampilkan kesenian tradisi. Karya yang dihasilkan diantaranya Hutan Warisan, The Big Question, Ratok Rata Tanah, Suksesi, Tiang Nagari, Adat Salingka Nagari, Tangka, Sarikai, Ratok Piriang, dan karya lainnya. Kategori komunitas diberikan kepada Paguyuban Tionghoa Padang. Merupakan masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Orang Tionghoa Padang merupakan salah satu dari berbagai etnis yang menghuni Padang selain orang Minangkabau, Jawa, Batak, Nias, Melayu, Sunda, dan Mentawai. Beberapa agenda kegiatan kebudayaan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa Padang di antaranya adalah Festival 10.000 Bakcang dan Lamang Baluo,
Padang Multikultural Festival yang memperlihatkan keharmonisan ragam etnis di Padang, serta kegiatan etnis Tionghoa seperti Pasar Sincia, arak-arakan Cak Gome, dan lainnya yang terbuka untuk masyarakat Kota Padang dan Sumatera Barat, serta kegiatan lainnya. Kategori Maestro Seni diberikan kepada Sofiani Yusuf. Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 14 Desember 1935. Beliau sebagai seorang maestro di bidang seni tari. Karya tari yang dihasilkan di antaranya tari pasambahan, tari piring, tari tingkah adok, tari sapu tangan, dan tari kipas, serta karya tulis yang dihasilkan di antaranya gerak dasar tari, mengelola gerak tari, komposisi dan koreografi tari, serta karya lainnya. Selamat kepada para penerima anugerah kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Teruslah berkarya dalam melestarikan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para penerima anugerah kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 beserta keluarga. Tetap semangat dan semoga hasil karya menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami ucapkan kepada penerima anugerah kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat Hari Jadi Sumatera Barat yang ke-75 dan sampai jumpa di Anugerah Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun berikutnya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.